Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Halo, selamat jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Sobat muda, kalian dapat membayangkan sistem tata surya. Matahari sebagai pusatnya dan planet-planet bergerak dan mengelilingi matahari. Begitu pula elektron akan mengelilingi inti atom. Nah, apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron merupakan gambaran tentang persebaran elektron-elektron pada orbital-orbital dalam atom. Untuk menentukan konfigurasi elektron, kita perlu mengingat 4 hal. Pertama, tentang asas Aufbau. Kemudian yang kedua adalah kaidah Hahn, ketiga larangan Pauli, dan keempat aturan penuh dan setengah penuh. Mari kita lihat apa isi dari asas Aufbau. Pada keadaan normal atau tingkat dasar, elektron-elektron menempati orbital-orbital dengan tingkat serendah mungkin. Urutan tingkat energi sesuai dengan skema berikut. Pertama yang diisi adalah orbital 1s. Kemudian dilanjutkan 2s. Kalian perhatikan cara pengisiannya. Arahnya miring ke bawah. Setelah 1s selesai, kemudian 2s. Dilanjutkan dengan 2p, 3s. 3p, 4s. 3D, 4P, 5S. Selanjutnya 4D, 5P, 6S. 4F, 5D, 6P, 7S. 5F, 6D, 7P. Jadi ingat, cara pengisiannya demikian. Kalian tidak perlu menghafalkan hal ini, tetapi cukup kalian membuat sendiri skema untuk pengisian elektron dalam orbital. Kalau kita lihat, maka urutannya demikian. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, dan 6d. Sobat muda, kalian perlu mengingat jumlah elektron maksimum yang dapat menempati subkulit S, yaitu sebanyak 2, P sebanyak 6, D 10, dan F 14. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk atom Na dengan nomor atom 11. Berarti jumlah elektron yang dimiliki adalah 11. Maka kita tuliskan 1s. Maksimum diisi dengan 2. Maka kita tuliskan 1s2. Dilanjutkan dengan 2s. Juga maksimum terisi 2. Kita tuliskan 2s2. Kita lanjutkan 2p. Maksimum terisi 6. Kita tuliskan 6 di sini. Kita hitung, 2 tambah 2 tambah 6, 10. Berarti masih kurang 1. Dengan demikian, kita masukkan ke subkulit 3s. Ya, 3s baru terisi 1 elektron. Maka kita tuliskan 3s1. Selengkapnya, konfigurasi dari Na dengan nomor atom 11 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kalau kita lihat dari kulit
Kulit pertama, yaitu kulit K, terisi dengan 2 elektron. Angka 2 kita dapatkan dari sini. Kemudian kulit L, itu kulit nomor 2, terisi 2 dan 6. Berarti total elektron yang mengisi kulit L adalah 8. Dan kulit nomor 3 adalah M, terisi 1 elektron. Untuk itu boleh kita katakan konfigurasi Na dengan sistem kulit dituliskan 281. Kita lihat untuk O dengan nomor atom 8. Berarti elektronnya 8 ya. Kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p4. Kenapa kita tuliskan hanya 4? Karena elektron yang dimiliki O hanya 8. Di bagian awal sudah dituliskan 2 dan 2, berarti sisa 4. Dengan demikian, konfigurasi untuk kulitnya adalah 26. Sekarang kita akan latihan ya. Ca nomor atomnya 20, In nomor atomnya 49, dan Ni nomor atomnya 28. Kita akan menuliskan konfigurasi elektron dari Ca dengan nomor atom 20. Akan kita mulai dari 1s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kemudian kita hitung berapa elektron yang sudah kita masukkan. 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 6. Berarti sudah 18. Untuk itu kita lanjutkan ke 4s2. Dengan demikian, konfigurasi elektron dari Ca adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Jika kalian akan menuliskan konfigurasi menurut kulit atom adalah 2, 8, 8, 2. Ya, kita lanjutkan sekarang dengan In, indium, dengan nomor atom 48. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kalau kalian lupa boleh lihat ke sini. Setelah 4s2 adalah 3d10. Setelah 3d10, 4p6. Kemudian 5s2. Mari kita hitung terlebih dahulu elektronnya. Ya, 2 tambah 2 tambah 6. Sampai di sini 10. Kemudian 2, 6, 2. Ini 20, 30. Ini sudah 38. Ya, setelah 5s2 kita ke 4d. Ingat tadi sudah 38, maka untuk 4d kita isi dengan 10. Dengan demikian, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, dan 4d10. Jika kita mau menuliskan konfigurasi menurut kulitnya, kulit nomor 1 kita lihat, nih berisi 2. Kulit nomor 2 terisi 8. Kulit nomor 3 di sini masih ada. Ya. 2 tambah 6 tambah 10, 18.
kulit nomor 4. Di sini ada 4P6 dan 4D10. Berarti 16. Dan kulit nomor 5 terisi 2. Satu lagi kita kerjakan latihan soalnya untuk Ni dengan nomor atom 28. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, setelah 3p kita ke 4s. 4s2, kita lihat sini sudah 20, sehingga pada 3D terisi 8. Nah, konfigurasi menurut kulit, ya, kulit nomor 1 berisi 2 elektron. Ini kulit nomor 1. Kulit nomor 2 terisi 8. Kulit nomor 3 masih ada ke sini berisi 2 tambah 6 tambah 8. Berarti 16. Dan kulit nomor 4 terisi 2. Ya, demikian untuk contoh penulisan konfigurasi elektron. Baik, setelah kita memahami asas Aufbau, kita lanjutkan dengan kaidah Hahn. Jika elektron-elektron dimasukkan ke dalam orbital-orbital pada subkulit yang sama, elektron-elektron tersebut akan mengisi orbital satu persatu dengan arah rotasi atau spin yang sama sebelum dapat berpasangan. Ya. Kemudian, konfigurasi elektron dapat digambarkan dengan suatu notasi singkat atau yang disebut sebagai diagram orbital. Ini adalah diagram orbital yang masih kosong. Mari sekarang kita praktekkan untuk penulisan diagram orbital. Sobat muda, kita akan mencoba menuliskan diagram orbital dari atom C yang memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p2. Mari kita buat dulu diagramnya. Ini untuk 1s. Ini 2s. Sementara P itu mempunyai 3 orbital. Maka kita tuliskan dengan 3 kotak. Sekarang perhatikan cara menuliskan elektronnya. 1s terisi 2 elektron. 1 dengan panah ke atas, 1 lagi panah ke bawah. Begitu pula untuk 2s. 1 panah ke atas, 1 panah ke bawah. Untuk 2p terisi 2 elektron. Ini harus kita isikan satu persatu terlebih dahulu. Tidak boleh langsung berpasangan. Kita lihat contoh berikutnya. Untuk atom O dengan nomor atom 8, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Kita juga buat terlebih dahulu orbitalnya. Ini untuk 1s, ini untuk 2s, ini untuk 2p. Kita isikan elektronnya. 1s2 naik dan turun. 2s2 naik dan turun. Nah, kalau 4 elektron, masing-masing orbital 2p kita isikan dulu dengan 1 elektron. Kemudian kita buat berpasangan pada kotak yang pertama. Ingat ya, bahwa elektronnya mengisi satu persatu untuk orbital itu. Apabila memenuhi, baru membentuk
pasangan. Kita akan ambil contoh satu lagi. Ni dengan nomor atom 28. Konfigurasinya sudah diberikan. Mari sekarang kita buat kotak diagram orbitalnya. Ini untuk 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, dan 3d. Ya, untuk 3D kita buat 5 kotak. Sekarang kita isikan. Untuk 1S2 naik turun. 2S2, 2P6. Isi dulu 1, kemudian berpasangan. 3S2, 3P6. 4S2, 3D8. Kita isikan satu persatu terlebih dahulu. Sebanyak 5. Kemudian yang berpasangan sebanyak 3. Setelah selesai, sekarang kita lanjutkan dengan larangan Pauli. Apa yang dimaksud dengan larangan Pauli ya? Dalam satu atom, tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Elektron yang menempati satu orbital harus mempunyai spin yang berbeda. Jadi, satu kita gambarkan dengan panah ke atas, satu ke bawah. Elektron pertama diberikan bilangan kuantum sama dengan plus setengah, dan elektron kedua diberikan bilangan kuantum sama dengan min setengah. Baik, dengan demikian 3 hal penting kalian sudah pahami. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan dengan aturan penuh dan setengah penuh. Mari kita lihat untuk konfigurasi krom dengan nomor atom 24. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Secara teoritis, kalau kalian mengisi orbital, demikianlah. Tetapi, fakta yang kita dapatkan berbeda. Pada bagian akhir, ya, untuk 4s dan 3d, ternyata pada 4s terisi 1 elektron dan 3D terisi 5 elektron. Mengapa demikian? Karena ternyata suatu subkulit itu akan menjadi lebih stabil apabila terisi penuh atau setengah penuh. Jadi kalau S itu terisi 2, itu penuh. Terisi 1 artinya setengah penuh. Kemudian D itu terisi 10, itu artinya penuh. Dan terisi 5 artinya setengah penuh. Aturan penuh dan setengah penuh. Aturan ini berlaku pada unsur-unsur logam transisi. Apabila dengan berpindahnya 1 elektron dari subkulit NS ke subkulit N-1D menjadikan kedua subkulit setengah penuh atau salah satu subkulit penuh untuk subkulit S dan D, maka konfigurasi yang dicapai lebih stabil. N-1D4 NS2 menjadi N-1D5 NS1. N-1D9 NS2 menjadi N-1D10 NS1. Kita lanjutkan sekarang dengan penulisan konfigurasi elektron cara singkat. Sobat muda, kalian lihat
Untuk Na dengan nomor atom 11, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Sementara Ne, di sini Ne, nomor atomnya 10, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Konfigurasi elektron Na memuat konfigurasi elektron Ne. Maka konfigurasi elektron Na dapat dituliskan Ne dalam kurung kotak dilanjutkan dengan 3s1. Sekali lagi, untuk menuliskan konfigurasi secara singkat, gas mulia ini He, Ne, Ar, Kr, Xe atau Rn yang kita pilih adalah gas mulia terdekat yang konfigurasinya termuat dalam suatu atom. Kita lihat contoh yang lain untuk Zn dengan nomor atom 30. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Dengan mengacu pada nomor atom 30, berarti kita harus mencari unsur gas mulia dengan nomor atom kurang dari 30. Kita lihat pada tabel. Kurang dari 30, yaitu Ar. Ya, karena kalau kita mengambil Kr, ini lebih dari 30. Ar konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Berarti berhenti sampai di sini. Dengan demikian, konfigurasi Zn adalah Ar 4s2, 3d10. Kita tuliskan demikian. Selanjutnya, kita akan bahas konfigurasi elektron untuk ion positif. Ion tunggal yang bermuatan +1 terbentuk dari atom netralnya dengan melepaskan satu elektron. Jika yang dilepas adalah X elektron, maka akan membentuk muatan X+. Elektron yang dilepas itu adalah elektron dari kulit terluar. Saya menggarisbawahi kulit terluar. Sebagai contoh, Na dengan nomor atom 11. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dengan demikian, kulit terluar adalah kulit nomor 3. Kalian perhatikan, 3s1. Karena muatan Na adalah plus, artinya satu elektron yang keluar dari atom. Dengan demikian yang dilepaskan adalah elektron pada kulit nomor 3, ya, yaitu 3s1. Dengan demikian konfigurasi ion Na+ adalah 1s2, 2s2, 2p6. Kita lihat untuk Sc dengan nomor atom 21. Konfigurasinya demikian. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. Boleh kita singkat dengan gas mulia. Ar 3d1, 4s2. Yang dimaksud dengan kulit terluar adalah kulit nomor 4. Ya, kita lihat Sc3+, berarti yang dilepaskan 3 elektron. Mula-mula yang dilepaskan elektron pada kulit nomor 4. Ternyata pada kulit nomor 4 hanya berisi 2. Kita lepaskan semuanya. Kemudian mulai dilepaskan 1 elektron lagi pada 3D. Nah, akhirnya Sc3+ konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Atau sama dengan konfigurasi dari Ar. Satu lagi contohnya Fe dengan nomor atom 26. Konfigurasinya demikian. Berakhir dengan 4s2, 3d6. Ingat,
yang merupakan elektron terluar ya pada kulit 4s2. Nah, kalau dituliskan konfigurasi singkatnya AR 4s2 3d6, maka Fe2+ konfigurasinya AR 3d6 karena 4s2-nya sudah hilang. Fe3+ kita kurangi satu lagi menjadi AR 3d5. Ya, cukup mudah bukan? Nah, kita lanjutkan untuk konfigurasi elektron ion negatif. Ion tunggal bermuatan X, Y min terbentuk dari atom netralnya dengan menyerap sejumlah Y elektron. Elektron yang diserap itu mengisi orbital dengan tingkat energi terendah yang belum penuh. Kita tuliskan, misal F dengan nomor atom 9, konfigurasinya He 2s2 2p5. Karena membentuk ion F- berarti mendapatkan tambahan 1 elektron. Tambahan 1 elektron itu kita masukkan ke 2p. Dengan demikian, konfigurasinya menjadi He 2s2 2p6. Kita lihat contoh berikutnya untuk O. O konfigurasinya He 2s2 2p4. Untuk O2- mendapatkan tambahan 2 elektron. Dengan demikian, pada P4 ini masih bisa kita tambahkan 2 elektron. Akhirnya menjadi He 2s2 2p6. Terima kasih Sobat Muda, kalian sudah belajar bersama saya tentang konfigurasi elektron. Semoga dengan kalian memahami susunan elektron ini, juga semakin memahami keteraturan yang ada di alam semesta. Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar.